Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Yes. Ini Bu Ani memberikan materi yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan seni budaya bersama Ibu Ani. Yang pertama, A. Nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang akan dijadikan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tercakup dalam setiap sila Pancasila. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Coba anak-anak ingat bukan bagaimana bunyi sila Pancasila? Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lambangnya, anak-anak pasti sudah mengenal karena sudah kelas 6. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3, kerukunan antar umat beragama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1, persamaan derajat. 2, menghargai hak asasi manusia. 3, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2, sanggup dan rela berkorban
untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Coba anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika artinya sudah tahu kan? Berbeda-beda meskipun satu bangsa. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tadi pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekarang seni budaya dan keterampilan. Menjelaskan pengertian patung, jenis-jenis patung, dan bahan membuat patung. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis tumbuhan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tumbuhan endemik, yakni tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah tertentu. Contohnya, bunga bangkai di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, di beberapa daerah, bentuk bangkai maksudnya bunga tadi itu, diabadikan dalam bentuk patung. Patung dibedakan menjadi dua, yakni A. Relief, yaitu patung yang tidak berdiri sendiri tetapi melekat pada dinding sehingga bisa dinikmati atau dinilai arah depan saja. Contohnya patung relief, yaitu di Candi Borobudur. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Di Candi Borobudur itu anak-anak yang berada di dinding, nah itu namanya patung relief. Candi Prambanan juga sama, dan banyak lagi candi-candi yang lain. Yang B, patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang maupun bangunan. Dapat terlihat dari berbagai arah. Contohnya patung Pak Dirman itu yang ada di Semboro. Nah, itu adalah patung lepas anak-anak. Jadi bisa dilihat dari depan, samping, atau belakang. Kemudian patung Bung Tomo yang ada di Surabaya dan patung lainnya. Bahan membuat patung dibedakan menjadi 4, yakni 1. Bahan lunak. Materialnya membuat patung berupa bahan yang lunak sehingga mudah dibentuk. Contohnya plastisin, tanah liat, lilin, dan sabun. Pasti anak-anak sudah buat ya dulu waktu kelas 1 tanah liat itu. Kemudian yang sabun insya Allah itu kelas 5. Yang kedua, bahan semi lunak. Material membuat patung berupa bahan yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Contohnya kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu yang lain yang memiliki tekstur yang tidak terlalu keras. Jadi anak-anak bisa buat patung itu contohnya ada di Kabupaten Ngawi. Coba anak-anak kalau lihat di sana banyak sekali patung-patung. Nah, itu terbuat dari kayu gitu ya, sehingga lunak yang agak lunak bisa. Yang ketiga, bahan keras. Material membuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubah bentuknya. Contohnya yaitu kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Sama anak-anak itu kayu yang keras juga bisa dibuat patung. Yang keempat, yang terakhir yaitu bahan cor. Material membuat patung berupa bahan yang tidak padat atau bahan yang dilelehkan. Bahan cor dimasukkan ke dalam cetakan untuk menjadi
bentuk baru. Contohnya resin, fiber, semen, dan pasir dijadikan satu. Gipsum, gipsum itu biasanya untuk dinding, serta logam. Kalau logam itu dilelehkan dulu. Ya. Nah, ini adalah gambar membuat dari tanah liat, anak-anak. Bisa dibakar dulu setelah dibuat, atau bisa juga dipanaskan di bawah sinar matahari. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, ini adalah cara membuat adonan plastisin. Ini caranya ya. Terdiri dari bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan sayur, 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Dulu di kelas 1 itu sudah ya. Cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap sehingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Minyak sayurnya itu supaya nggak lengket, kita pakai minyak sayur. Alhamdulillah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti dengan baik. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Itu penting anak-anak. Ingat 5M ya. Memakai masker. Yang kedua apa? Mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, membatasi mobilitas. Kemudian menjauhi kerumunan. Itu anak-anak jangan lupa ya. Sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.